Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Tanpa adanya landasan dan perekat yang kuat, kemajemukan tersebut berpotensi menjadi sumber konflik, perpecahan, dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, para pendiri bangsa dengan penuh kebijaksanaan merumuskan sebuah dasar negara yang mampu merangkul seluruh perbedaan tersebut, yaitu Pancasila. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 bukan hanya sekedar dokumen politik atau formalitas hukum. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Pancasila menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia apapun latar belakang, suku, agama, bahasa, dan budayanya. Sejarah Pancasila sebagai pemersatu. Latar belakang perumusan. Sebelum kemerdekaan, wilayah Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan dan kelompok masyarakat yang memiliki identitas masing-masing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun justru memperkuat kesadaran kolektif bahwa persatuan adalah syarat mutlak untuk merdeka. Dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, perdebatan sengit terjadi antara golongan nasionalis, Islam, dan kelompok lainnya mengenai dasar negara. Perdebatan ini diselesaikan bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan dengan kompromi luhur yang menghasilkan Pancasila. Peran Soekarno dan para pendiri bangsa. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi filosofis bangsa Indonesia. Ia dirancang bukan untuk satu agama, satu suku, atau satu ideologi, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya juga berperan penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila mencerminkan jiwa bangsa yang majemuk namun tetap satu. Selanjutnya, makna setiap sila dalam konteks persatuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama tidak menetapkan satu agama sebagai agama negara, namun mengakui dan menghormati keberadaan semua agama. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana, mengingat Indonesia banyak yang memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan sila ini, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks persatuan, sila ini menjadi pelindung dari praktik diskriminasi dan rasisme yang berpotensi merusak kerukunan antar warga bangsa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga adalah inti dari fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kata persatuan secara eksplisit menjadi tujuan yang harus diwujudkan. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu adalah penjelmaan langsung dari semangat sila ketiga. Sila ini mengajarkan bahwa keberagaman bukan penghalang persatuan, melainkan justru menjadi modal utama kekuatan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat majemuk. Yang terpenting bukan menghilangkan perbedaan itu, tetapi menyelesaikannya melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan bahwa bangsa yang bersatu adalah bangsa yang adil. Selama masih ada kesenjangan dan ketimpangan di antara rakyatnya, persatuan yang sesungguhnya belum bisa terwujud. Selanjutnya, Pancasila menghadapi ancaman perpecahan. Yang pertama, ada radikalisme dan ekstremisme, yaitu ancaman terbesar bagi persatuan adalah munculnya kelompok yang tidak mau menerima perbedaan dan ingin memaksakan satu cara pandang kepada semua orang. Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman bukan keseragaman. Berikutnya, kedua, hoaks dan politik identitas. Di era media sosial saat ini, berita bohong
dan provokasi berbau suku, agama, dan ras dapat menyebar sangat cepat. Pancasila menjadi pegangan agar masyarakat tidak mudah terpancing dan tetap mengutamakan kerukunan. Yang ketiga, disintegrasi daerah. Daerah yang merasa diabaikan dan tidak mendapat keadilan berpotensi ingin memisahkan diri dari negara. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai teks dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ia harus hidup dan dirasakan manfaatnya dalam keseharian. Pertama, di lingkungan keluarga, menjadi teladan dalam bersikap toleran dan saling menghormati sesama anggota keluarga. Kedua, di sekolah, aktif dalam kegiatan yang mempererat persaudaraan antar siswa, berserta berteman baik dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Di masyarakat, tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah kerukunan, serta ikut gotong royong. Keempat, di dunia kerja, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, bekerja sama dengan siapapun tanpa pilih-pilih. Yang kelima, terakhir, di media sosial, bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi. Kesimpulannya, pada akhirnya Pancasila adalah cerminan dari siapa kita sebagai bangsa. Ia lahir bukan karena kebetulan, melainkan karena para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia yang beragam ini hanya bisa bersatu jika memiliki nilai-nilai yang diterima dan dihormati oleh semua pihak. Di tangan generasi muda, masa depan Pancasila ditentukan. Jika kita mampu mengamalkan nilai-nilainya dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari, maka persatuan Indonesia bukan hanya impian, melainkan kenyataan yang terus terjaga sepanjang masa. Terima kasih.